Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Zainab Ampujaina SHMH pada mata kuliah Kriminologi dan Viktimologi. Baik, pada pertemuan hari ini, pertemuan ke-12. Sebelum saya mulai pada pertemuan ke-12, sedikit saya ulas tentang pertemuan ke-11, di mana kita sudah membahas tentang International Convention on Civil and Political Rights, kemudian pandangan HAM Indonesia, kemudian partikularisme versus universalism, kemudian urgensi perubahan KUHP. Baik, pada pertemuan ini kita bahas tentang efektivitas perlindungan hukum saksi dan korban, di mana kita akan membahas tentang efektivitas perlindungan saksi dan korban. Kemudian kita akan membahas tentang kebijakan kriminal perlindungan saksi dan korban. Kemudian kita bicara tentang kepastian keadilan hukum. Baik, efektivitas perlindungan saksi dan korban ini menurut scholars bahwa efektivitas hukum diakui bahwa umumnya dikelompokkan dalam teori tentang perilaku hukum ialah aktualisasi kegiatan hukum, bahwa tahapan dalam menangani perkara hukum pidana material sebagaimana digariskan dalam KUHP mengandung pertanggungjawaban terhadap HAM. Kemudian artinya, hal ini dapat dijelaskan bahwa artinya hak asasi manusia dapat dikonklusifkan memperoleh atensi juridis dan jaminan perlindungan bila mana tahapan-tahapan yang sudah ditentukan oleh KUHP dapat ditegakkan dengan prinsip fair trial atau keterbukaan kejujuran. Kemudian sebaliknya, hak asasi manusia dapat menjadi makhluk pecundang bila esensi idealismenya dikorbankan. Kemudian efektivitas perlindungan saksi dan korban dalam hal ini diatur di dalam pasal 56 KUHP bahwa Polri merupakan instansi penyidik utama. Kemudian secara prinsipal Polri dibebani tugas kewajiban melakukan penyidikan. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 KUHP bahwa KUHP menggariskan kewajiban dan kewenangan bagi Polri sebagai penyidik dalam penyelesaian perkara pidana material. Kemudian tersangka mempunyai hak privilege di dalam perlindungan dari stigmatisasi praduga bersalah oleh praduga tidak bersalah. Dalam perlindungan dari stigmatisasi praduga bersalah oleh praduga tidak bersalah, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya pemutusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan sebagaimana diatur dalam pasal 50 sampai dengan 56 KUHP bahwa menempatkan seseorang tersangka sebagai subjek hukum dengan segala hak yang melekat pada dirinya, dimulai dari tersangka, berhak untuk didampingi penasihat hukum, memberikan keterangan atau jawaban atas pertanyaan penyidik secara bebas, menghubungi keluarganya, mengajukan saksi yang meringankan, dan sebagainya. Kemudian tujuan pemidanaan dalam pemidanaan pidana, ini ada Saprina Sadli, di mana tujuan pemidanaan dalam peradilan pidana ini membatasi wewenang yang timbul dalam hubungan hukum dan mengawasi serta membatasi pelaksanaan dari kekuasaan itu. Kemudian Saprina Sadli juga menyatakan bahwa perilaku penyimpangan merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial dan merupakan ancaman real atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Sedangkan menurut Bambang Pranomo, pada dasarnya untuk mempertahankan sanksi pidana akan berkisar pada 3 tujuan pokok, yaitu melindungi kepentingan umum, mencegah dan mengadili kejahatan, dan memperbaiki orang yang melanggar. Sedangkan kebijakan kriminal perlindungan saksi dan korban, ini penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan harus dilakukan dengan hati-hati, sebab
Bukan tidak mungkin pengguna sanksi pidana akan menjadi semacam bumerang, dalam arti justru menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan dalam masyarakat. Sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP, bahwa penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal harus didasari dalam apa yang diatur dalam KUHP, khususnya jenis-jenis hukuman atau sanksi. Kemudian pasal 103 KUHP, dalam hal ini pengguna sanksi pidana dapat melakukan melalui peraturan perundang-undangan lain yang mengatur ketentuan pidana di dalamnya, yaitu bicara tentang aturan di luar KUHP. Dalam kepastian keadilan hukum, ini ada tujuan penegakan hukum, ada 3, yaitu untuk kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan menciptakan suatu keadilan. Kemudian sebagaimana disampaikan oleh Sacipto Raharjo, dalam pergaulan antara manusia dibutuhkan sumber daya, yakni keadilan sebagai tolak ukur rumusan keadilan, yaitu keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang mestinya untuknya. Dan keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara, dan aturan ini merupakan ukuran tantangan apa yang hak. Kemudian di dalam kepastian keadilan hukum, ini ada teori keadilan, di mana definisi keadilan harus mencakup kejujuran, fairness, atau tidak memihak atau impartiality, kemudian pemberian sanksi dan hadiah yang patut, appropriate reward, dan punishment. Keadilan hukum dibedakan dengan kebijakan, kemudian kedermawanan, rasa terima kasih, dan perasaan kasihan. Dalam penegakan hukum, alasan dasar penegakan hukum yang selalu bersentuhan dengan moral dan etika adalah sistem peradilan pidana yang secara khas melibatkan pengguna paksaan atau kekerasan dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Kemudian hampir semua profesional dalam menegakkan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani. Kemudian bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat guna membantu memecahkan dilema etis yang dihadapi seseorang di dalam kehidupan profesionalnya. Dan yang terakhir, dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa a set of ethical requirements are as part of its meaning. Dalam kepastian keadilan hukum, ini ada hubungan etika profesi hukum harus sesuai dengan tujuan pembangunan keamanan dalam negeri sebagai salah satu syarat utama untuk mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini ada keadilan dalam HAM dan ada keadilan dalam azas praduga tidak bersalah. Di mana keadilan dalam HAM ini deklarasi HAM mengandung unsur life right atau hak untuk dibunuh, not rather hak untuk tidak dianiaya, liberty atau hak untuk bebas. Sedangkan keadilan dalam azas praduga tidak bersalah yaitu hak tersangka dalam pasal 117 KUHP, yaitu hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Yang kedua, hak untuk dicatat keterangan yang diberikannya dengan seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka. Baik, dari apa yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa efektivitas perlindungan saksi dan korban ini adanya hak-hak tersangka sebagaimana diatur di dalam pasal 50-68 dengan menganut sistem akusatoir. Kemudian kebijakan kriminal perlindungan saksi dan korban sebagaimana pengguna sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan berdasarkan pasal 10 dan pasal 103 KUHP. Sedangkan kepastian keadilan hukum sebagaimana definisi keadilan harus mencakup kejujuran, tidak memihak, memberi sanksi, dan hadiah yang patut. Baik, dari apa yang saya sampaikan, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.